Balas dendamku kepada mantan suami tepat di hari pernikahan keduanya dengan wanita selingkuhannya. Ku buat mereka tak berkutik menahan malu. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Anggia tersenyum kecil sambil menyandarkan kepalanya di bahu Reza. Mereka duduk di balkon rumah, menikmati angin malam yang sejuk. Dari dalam rumah, suara televisi terdengar samar, sementara lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Senang ya kalau begini terus. Anggia bergumam pelan. Reza meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat. Aku ingin kita selalu begini, Gia. Bahagia, tanpa ada masalah apapun. Mata Anggia menerawang, membayangkan masa depan yang mereka impikan bersama. Pernikahan mereka baru berjalan 3 tahun. Tapi semuanya terasa begitu sempurna. Reza adalah suami yang penuh perhatian, pekerja keras, dan selalu bisa membuatnya tertawa. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Reza selalu menyempatkan diri membuatkan teh hangat untuknya. Jika ada waktu luang, mereka akan berjalan-jalan ke taman atau sekadar menikmati film favorit di rumah. Kehidupan rumah tangga mereka sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Orang tua mereka pun selalu memuji keharmonisan hubungan mereka. Ibu Reza, yang awalnya meragukan Anggia karena berasal dari keluarga biasa, perlahan mulai menerima dan bahkan sering mengirimkan makanan kesukaannya. Saat ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga, Reza memberikan kejutan dengan membawa Anggia ke villa kecil di puncak. Malam itu, mereka duduk di depan perapian, menikmati secangkir coklat panas. Aku nggak pernah menyangka akan menikah dengan seseorang yang sesempurna kamu, Anggia berbisik. Reza tersenyum, mengusap rambut istrinya dengan lembut. Dan aku nggak pernah menyesal memilihmu. Anggia mengira kebahagiaan mereka akan abadi. Ia percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi di masa depan. Tapi ia tidak tahu bahwa di balik senyum dan genggaman hangat itu, sesuatu perlahan berubah. Anggia mengusap perutnya yang masih rata sambil tersenyum. Sudah beberapa bulan ini ia dan Reza berusaha untuk mendapatkan momongan. Dalam hati, ia berharap segera diberi kepercayaan untuk menjadi seorang ibu. Reza pun tampak bersemangat setiap kali membahas rencana masa depan mereka. Setiap pulang kerja, Reza tak pernah lupa membawakan sesuatu untuknya. Entah itu sekotak kue, setangkai bunga, atau sekadar makanan ringan favoritnya. Anggia merasa dicintai, merasa bahwa rumah tangga mereka adalah berkah yang harus dijaga dengan baik. Pagi itu, Anggia bangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan ke dapur dan mulai memasak sarapan kesukaan Reza. Nasi goreng dengan tambahan potongan ayam dan telur mata sapi. Aroma masakan memenuhi ruangan, dan tak lama kemudian, Reza muncul dengan wajah mengantuk. Bangun pagi-pagi banget, Gia? Reza menguap kecil, lalu mendekat untuk mencium kening istrinya. Anggia tersenyum. Aku mau bikin sesuatu buat suamiku yang ganteng ini. Coba cium aromanya. Enak kan? Reza menghela napas panjang sebelum merangkul pinggang istrinya dari belakang. Kamu ini, ya, terlalu manis. Aku jadi nggak mau berangkat kerja kalau tiap pagi dimanja begini. Tapi tetap harus kerja, dong. Kalau enggak, gimana nanti masa depan kita? Mereka sarapan bersama dengan canda tawa. Anggia tak pernah merasa sekhawatir ini sebelumnya. Seolah ia ingin mempertahankan setiap momen dengan Reza selamanya. Saat akhir pekan tiba, mereka menghabiskan waktu di luar kota. Reza mengajaknya ke sebuah tempat wisata yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Sebuah penginapan kecil di dekat danau dengan suasana yang tenang. Malam itu, mereka berjalan di tepi danau sambil bergandengan tangan. Kalau kita punya anak nanti, aku pengen ajak dia ke tempat-tempat seperti ini, kata Reza pelan.
Anak kita pasti beruntung punya ayah sepertimu. Reza menoleh dan tersenyum. Dan dia pasti akan sangat mencintai ibunya. Anggia menyandarkan kepalanya di bahu Reza, menikmati momen tersebut tanpa tahu bahwa kebahagiaan itu perlahan mulai tergerus oleh sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Anggia duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap langit yang mulai berwarna jingga. Matanya berbinar penuh harapan, membayangkan masa depan yang indah bersama Reza. Sudah 3 tahun mereka menikah, dan sejauh ini hidup mereka terasa sempurna. Ia mengusap perutnya dengan lembut, berharap suatu hari nanti akan ada kehidupan kecil yang tumbuh di dalamnya. Mimpi menjadi seorang ibu terus menghantuinya setiap malam, membuatnya semakin tak sabar untuk mendengar kabar baik. Gia, aku pulang. Suara Reza terdengar dari dalam rumah, membuyarkan lamunannya. Anggia bergegas berdiri, menyambut suaminya dengan senyum hangat. Capek. Reza mengangguk kecil, lalu melepaskan dasinya. Sedikit. Tadi ada rapat panjang di kantor. Kamu mau makan dulu atau mandi? Reza mendekat dan meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. Mandi dulu, terus kita makan bareng, ya? Anggia mengangguk pelan, memperhatikan langkah suaminya menuju kamar mandi. Saat itu, ia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Reza. Tatapannya tidak sehangat biasanya. Senyumnya terasa lebih hambar, dan genggamannya tidak lagi seerat dulu. Namun, Anggia menepis pikiran-pikiran aneh yang mulai menghantui benaknya. Ia percaya bahwa semua baik-baik saja. Mungkin hanya kelelahan kerja. Mungkin hanya butuh waktu untuk lebih rileks. Malam itu, mereka makan malam bersama seperti biasa. Anggia mencoba menghidupkan suasana dengan menceritakan hal-hal kecil yang terjadi selama hari itu, tapi Reza hanya merespon singkat. Besok kita ke rumah Mama, ya? Anggia mencoba membuka obrolan lain. Reza menatapnya sekilas sebelum kembali fokus pada makanannya. Besok aku ada kerjaan. Anggia sedikit terkejut. Biasanya, Reza selalu antusias kalau berkunjung ke rumah orang tuanya. Tapi Mama sudah masakin makanan favoritmu. Dia pasti senang kalau kita datang. Aku benar-benar sibuk. Gia, lain kali saja. Ada sesuatu yang mengganjal di hati Anggia, tapi ia memilih untuk diam. Ia tidak ingin memulai perdebatan, tidak ingin membuat suasana menjadi tidak nyaman. Malam semakin larut. Saat mereka berbaring di tempat tidur, Anggia mencoba mendekap suaminya seperti biasa, tapi Reza sedikit menggeser tubuhnya. Tidak ada pelukan erat seperti biasanya. Tidak ada kata-kata lembut yang biasa ia dengar sebelum tidur. Anggia menatap langit-langit kamar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang berubah. Ia hanya tidak tahu apa. Anggia terbangun di tengah malam dan menoleh ke samping. Tempat tidur di sebelahnya kosong. Ia mengerutkan kening, matanya masih setengah mengantuk. Biasanya, Reza tidur lebih pulas darinya. Tapi kali ini ia tidak ada di tempat. Dengan perasaan tak tenang, Anggia bangkit dan melangkah keluar kamar. Lampu ruang tamu masih menyala. Dari kejauhan, ia bisa melihat siluet suaminya yang duduk di sofa, menggenggam ponselnya erat. Reza. Anggia memanggil pelan. Reza tersentak dan buru-buru mematikan layar ponselnya sebelum menoleh ke arah istrinya. Kamu kok belum tidur? Harusnya aku yang tanya begitu. Kenapa duduk di sini sendirian? Reza menghela napas dan menyandarkan tubuhnya. Cuma kepikiran kerjaan. Anggia mendekat, duduk di sebelah suaminya. Kalau ada yang bisa kubantu, bilang, ya? Aku nggak suka lihat kamu seperti ini. Reza mengangguk pelan, tapi tatapannya tetap kosong. Ia terlihat jauh, seperti ada sesuatu yang mengganggunya.
Anggia berusaha menepis perasaan tidak enaknya. Mungkin benar, Reza hanya stres karena pekerjaan. Tapi, firasatnya mengatakan ada yang lebih dari itu. Sejak malam itu, Reza semakin sering pulang larut. Ia sering menghindari percakapan panjang dengan Anggia dan selalu punya alasan setiap kali istrinya ingin menghabiskan waktu bersamanya. Puncaknya terjadi ketika suatu hari, Anggia menemukan sesuatu yang menggetarkan hatinya. Pagi itu, saat sedang membersihkan rumah, ia melihat ponsel Reza tertinggal di atas meja. Layar ponsel menyala, menampilkan sebuah pesan masuk. "Aku rindu. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Anggia merasakan dadanya mencelos. Tangan yang memegang ponsel mulai bergetar. Napasnya tiba-tiba menjadi berat. Jantungnya berdebar kencang saat ia membaca nama kontak pengirim pesan itu. Nadira. Nama yang asing. Nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Tanpa sadar, air mata mulai menggenang di matanya. Ia mencoba berpikir positif, mencari alasan lain untuk pesan itu. Mungkin itu hanya teman kerja. Mungkin hanya salah paham. Tapi, kata-kata dalam pesan itu tidak bisa diabaikan. Anggia menarik napas dalam-dalam dan menggenggam ponsel itu erat. Ia harus tahu kebenarannya. Sore harinya, saat Reza pulang, Anggia berusaha tetap tenang. Ia menyiapkan makan malam seperti biasa, tapi kali ini dengan perasaan yang bercampur aduk. Saat mereka duduk berhadapan, Anggia menatap suaminya dalam-dalam. "Siapa Nadira?" Reza yang sedang menyuap makanan langsung terdiam. Wajahnya berubah tegang. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Aku lihat pesan di ponselmu." Suara Anggia terdengar bergetar, tapi ia mencoba tetap tegar. "Kamu selingkuh." Ruangan mendadak sunyi. Reza meletakkan sendoknya dan mengusap wajahnya dengan kasar. "Gia, aku bisa jelasin." Anggia menelan ludah. "Jadi benar?" Reza tidak langsung menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, tidak berani menatap mata istrinya. Saat itu juga, dunia Anggia seakan runtuh. Orang yang selama ini ia cintai, yang ia percaya sepenuh hati, ternyata mengkhianatinya. Tangannya mengepal di bawah meja, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. "Sejak kapan?" "Gia, dengarkan aku dulu." "Sejak kapan, Reza?" Kali ini suaranya lebih keras, penuh dengan luka. Reza mengembuskan napas panjang sebelum akhirnya berbisik lirih. "Hampir setahun." Anggia merasa tubuhnya melemah. Hampir setahun. Itu berarti, selama ini ia hidup dalam kebohongan. Setiap kali Reza pulang terlambat, setiap kali ia merasa ada yang berubah, semuanya bukan hanya perasaannya saja. Itu nyata. Ia menggigit bibirnya, menahan isakan. "Kamu pernah mencintainya?" Reza terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab, "Aku nggak tahu." Anggia tersenyum pahit. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada pengakuan selingkuh itu sendiri. Malam itu, Anggia tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar, memeluk lututnya erat-erat, menahan sakit yang menyesakkan dada. Hatinya hancur. Tapi satu hal yang pasti, ini belum berakhir. Anggia duduk di tepi ranjang, tubuhnya terasa begitu lemas. Dadanya masih sesak, pikirannya masih berputar-putar dengan pengakuan Reza tadi. Hampir setahun. Hampir setahun ia hidup dalam kebohongan, dalam bayangan pernikahan yang ia pikir bahagia. Di luar kamar, Reza masih duduk di sofa, menundukkan kepala seolah tahu bahwa kesalahannya tidak bisa dimaafkan begitu saja. Tapi Anggia tidak peduli. Ia tidak butuh penjelasan, tidak butuh alasan-alasan klise yang selalu dikatakan oleh seorang pengkhianat. Anggia menarik napas dalam, menghapus air matanya dengan kasar.
Ia tidak bisa terus-terusan menangis. Tidak bisa terus-terusan merasa hancur seperti ini. Dengan tangan gemetar, ia membuka ponselnya dan mengetik pesan untuk satu-satunya orang yang bisa ia percaya saat ini. Mama, aku mau pulang. Pagi itu, saat matahari baru mulai muncul di balik jendela, Anggia sudah berdiri di depan pintu rumah dengan koper di tangannya. Ia tidak peduli apakah Reza akan menghentikannya atau tidak. Ia hanya tahu bahwa ia tidak bisa berada di tempat ini lebih lama lagi. Reza muncul dari ruang tamu, wajahnya lelah, matanya merah seolah tidak tidur semalaman. Gia, kamu mau kemana? Anggia menatapnya tanpa ekspresi. Pulang. Reza melangkah mendekat, tangannya terangkat seolah ingin menggenggam tangan istrinya, tapi Anggia mundur. Gia, kita bisa bicara dulu, kan? Suaranya terdengar putus asa. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Tapi tolong, jangan pergi. Anggia tersenyum pahit. Kamu sudah menyuruhku pergi sejak kamu memilih perempuan itu, Reza. Reza terdiam. Tanpa berkata apa-apa lagi, Anggia berjalan melewati pintu, membiarkan angin pagi menyambutnya dengan dingin. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak ingin melihat Reza berdiri di sana dengan wajah penuh penyesalan yang mungkin tidak pernah benar-benar ia rasakan. Saat mobil yang dikirim oleh ibunya berhenti di depan rumah, Anggia masuk tanpa ragu. Begitu pintu tertutup, air mata yang tadi ia tahan kembali jatuh tanpa bisa dihentikan. Perjalanan menuju rumah orang tuanya terasa begitu panjang. Ia menatap keluar jendela, melihat kota yang dulu terasa begitu indah kini berubah menjadi sesuatu yang menyesakan. Setibanya di rumah, ibunya langsung menyambutnya dengan pelukan erat. Sayang, kamu nggak sendiri. Anggia membenamkan wajahnya di bahu ibunya, membiarkan tangisannya pecah untuk pertama kalinya sejak ia pergi dari rumah itu. Beberapa hari setelahnya, Anggia masih berusaha menerima kenyataan bahwa rumah tangganya telah berakhir. Namun, ada satu hal lain yang membuat hatinya semakin tercabik. Sebuah rasa mual tiba-tiba menyerang saat ia sedang duduk di ruang tamu. Dadanya terasa berat, perutnya mual, dan kepalanya berputar. Ibunya yang melihat itu langsung mendekat dengan cemas. Kamu kenapa, Nak? Anggia menggelengkan kepala, berusaha menenangkan diri. Aku nggak tahu. Aku tiba-tiba mual. Sebuah firasat muncul di benaknya. Dengan tangan gemetar, ia segera mengambil tasnya dan berlari ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan tespek di tangannya. 2 garis merah jelas terlihat di sana. Anggia jatuh terduduk. Air matanya kembali mengalir. Kali ini bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena kenyataan bahwa ia mengandung anak dari pria yang telah menghancurkan hatinya. Anggia meremas tespek di tangannya. Dadanya naik turun menahan napas yang terasa semakin berat. Ini seharusnya menjadi kabar yang membahagiakan, sesuatu yang telah ia nantikan sejak lama. Namun, kenyataan sekarang begitu kejam. Ia mengandung anak dari pria yang telah menghancurkan segalanya. Matanya menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Wajahnya pucat, matanya sembab. Seorang wanita hamil yang seharusnya dikelilingi oleh cinta dan perhatian, tapi justru berdiri sendirian dalam kesedihan yang mencekik. Ibunya mengetuk pintu kamar mandi dengan lembut. Suaranya penuh kekhawatiran. Sayang, ada apa? Kamu sakit? Anggia membuka pintu perlahan, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca sebelum menyerahkan tespek itu. Ibunya menatap benda itu dalam diam, lalu mendongak dengan ekspresi yang sulit diartikan. Kamu hamil. Anggia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang semakin deras. Sang ibu menarik napas panjang sebelum menarik putrinya ke dalam pelukan erat, membiarkannya menangis sepuasnya di bahunya. Sayang,
Ini bukan akhir dari segalanya. Tapi bagi Anggia, ini justru terasa seperti awal dari sebuah penderitaan baru. Hari-hari berlalu dengan lambat. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Bangun pagi dengan perasaan kosong, sarapan dengan ibunya yang selalu mencoba menghiburnya, lalu menghabiskan hari dengan duduk di kamar sambil memandangi langit yang terasa begitu jauh. Pikirannya terus dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Haruskah ia memberitahu Reza tentang kehamilan ini? Haruskah ia memberikan anaknya kesempatan untuk mengenal ayahnya? Ataukah lebih baik melupakan segalanya dan membesarkan anak ini sendirian? Setiap kali ponselnya berdering, jantungnya berdebar kencang, takut jika itu dari Reza. Namun, telepon itu tak pernah datang. Sampai suatu sore, ponselnya benar-benar berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. "Kita bisa bicara." Anggia menatap layar ponselnya lama. Tangannya gemetar, perasaan yang ia coba kubur selama ini kembali muncul ke permukaan. Ia ingin mengabaikannya. Ia ingin membalas dengan kemarahan. Namun, pada akhirnya, jari-jarinya justru mengetik balasan yang tidak pernah ia duga. "Di mana?" Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Tempat yang jauh dari ingatan mereka. Tempat yang tidak menyimpan kenangan apapun. Karena Anggia tidak ingin kembali ke tempat-tempat yang dulu menjadi bagian dari mereka. Reza sudah ada di sana ketika ia tiba. Pria itu tampak berbeda. Lebih kurus, lebih lelah, dan lebih tua dari terakhir kali ia melihatnya. Mereka duduk berhadapan dalam diam. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada senyuman. Hanya ada dua orang yang pernah saling mencintai, kini terpisah oleh sesuatu yang lebih dari sekadar jarak. "Kenapa kamu ingin bertemu?" Anggia membuka suara lebih dulu. Reza menghela napas, menatap cangkir kopi di depannya sebelum akhirnya mendongak menatap Anggia. "Aku menyesal, Gia." Anggia tertawa kecil, getir. "Menyesal?" Reza mengangguk. "Aku bodoh. Aku menyia-nyiakanmu. Aku ingin memperbaikinya." Anggia menatapnya dengan tajam. "Memperbaiki? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah setahun kamu menduakan aku? Kamu pikir kata-kata itu cukup?" Reza terdiam. Anggia merasakan hatinya kembali bergejolak. Amarah, sakit hati, kecewa, semuanya bercampur menjadi satu. Ia ingin meluapkan semuanya. Ingin membuat Reza merasakan setengah dari rasa sakit yang ia rasakan. Tapi ia menelan semuanya kembali. Anggia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lebih tenang. "Aku hamil." Mata Reza membesar. Ia tampak terkejut. Seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. "Kamu mau memperbaiki semuanya? Terlambat, Reza. Aku sudah tidak butuh kamu lagi." Reza menggeleng. Matanya mulai memerah. "Gia, jangan bilang begitu. Aku..." Anggia menegakkan punggungnya. "Aku nggak datang ke sini untuk mendengar penyesalanmu. Aku cuma ingin kamu tahu. Anak ini bukan alasan untuk aku kembali padamu. Aku bisa membesarkannya sendiri. Dan kamu..." Ia berhenti sejenak, menatap pria yang dulu sangat ia cintai, tapi kini hanya menjadi seseorang yang asing baginya. "Kamu bukan lagi bagian dari hidupku." Anggia bangkit berdiri, meraih tasnya, dan berjalan keluar dari kafe tanpa menoleh lagi. Di luar, angin sore bertiup lembut, membawa serta sebagian dari luka yang selama ini menghantuinya. Ia tahu perjalanannya masih panjang. Tapi kali ini, ia akan berjalan dengan kekuatannya sendiri. Malam itu, Anggia duduk di balkon rumah ibunya, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Udara terasa dingin,
menusuk hingga ke tulang. Tapi bukan itu yang membuatnya menggigil. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang berputar-putar di dalam pikirannya tanpa henti. Percakapannya dengan Reza siang tadi masih terngiang di kepalanya. Tatapan terkejut pria itu saat mengetahui dirinya hamil, ekspresi putus asanya, dan suara lirihnya yang penuh dengan penyesalan. Tapi semua itu tidak lagi berarti apa-apa. Luka yang telah Reza goreskan terlalu dalam untuk sekadar disembuhkan dengan kata-kata. Ponselnya bergetar di pangkuan. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja?" Anggia mengernyit. Hatinya langsung dipenuhi firasat buruk. Ia mengetik balasan. "Siapa ini?" Tidak butuh waktu lama, balasan datang. "Jangan berpura-pura bodoh. Kau sudah menghancurkan semuanya. Kau pikir kau bisa merebutnya kembali hanya dengan anakmu itu?" Anggia tertegun. Jari-jarinya menegang di atas layar. Dadanya mulai berdebar lebih cepat. Ia membaca ulang pesan itu, mencoba memahami maksudnya. Dan saat itu juga, ia tahu siapa yang mengirimnya. Nadira. Tangan Anggia mengepal. Dadanya sesak oleh kemarahan yang baru saja membuncah. Ia tidak pernah meminta semua ini. Ia tidak pernah ingin berada dalam lingkaran yang menyakitkan ini. Reza yang menghancurkan rumah tangga mereka. Tapi kenapa justru ia yang harus menanggung semua ini? Ia menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya, lalu mengetik balasan dengan tangan gemetar. "Jangan menggangguku. Aku tidak ada urusan dengan kalian." Beberapa detik berlalu sebelum balasan datang. "Oh, kau pikir semua akan selesai begitu saja? Kau akan melihat sendiri akibatnya." Anggia merasakan bulu kuduknya berdiri. Pesan itu terdengar seperti ancaman. Ia menggigit bibirnya, menatap layar ponselnya dengan jantung yang berdebar kencang. Ia tidak bisa membiarkan ini. Ia tidak akan membiarkan siapapun mengusiknya lagi. Beberapa hari berlalu tanpa ada gangguan lain. Anggia mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, meskipun bayang-bayang pesan dari Nadira masih menghantui pikirannya. Hingga suatu pagi, saat ia baru saja keluar dari rumah ibunya untuk pergi ke dokter kandungan, ia menemukan sesuatu yang membuatnya membeku. Di depan gerbang rumah, sebuah amplop coklat tergeletak. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada tulisan apapun. Dengan hati-hati, Anggia mengambilnya dan membukanya. Begitu matanya menangkap isi amplop itu, napasnya langsung tercekat. Foto-foto. Puluhan foto yang diambil diam-diam. Dirinya saat keluar dari rumah. Saat berjalan di trotoar. Bahkan ada foto dirinya saat duduk di dalam kafe bersama Reza. Anggia menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya mulai naik turun. Ketakutan menjalari tubuhnya. Seseorang mengikutinya. Seseorang mengawasinya tanpa ia sadari. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. "Halo." Suara seorang wanita terdengar dari seberang sana. Dingin. "Ajib. Jangan berpikir kau bisa hidup tenang." Anggia merasa tubuhnya membeku. "Kau sudah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Dan aku akan memastikan kau membayar semuanya." Panggilan terputus. Ponsel Anggia hampir terjatuh dari tangannya. Lututnya melemas. Ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan yang mencekam. Anggia menatap foto-foto itu sekali lagi. Lalu menoleh ke sekelilingnya, seolah berharap bisa menemukan sosok yang mungkin sedang mengawasinya saat ini. Ia tahu satu hal pasti. Ini belum berakhir. Anggia berdiri terpaku di depan rumahnya. Amplop berisi foto-foto itu masih tergenggam erat di tangannya. Kakinya terasa lemas.
Dadanya sesak oleh perasaan yang bercampur aduk, marah, takut, dan muak. Ini sudah melewati batas. Ia bisa menerima kenyataan bahwa pernikahannya hancur. Ia bisa bangkit dari luka yang Reza torehkan, tapi ancaman seperti ini? Seseorang mengawasinya? Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya. Ia tak bisa panik. Ia harus berpikir jernih. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya dan mengetik pesan kepada sahabatnya, "Rina, aku butuh bicara. Ada sesuatu yang terjadi." Pesannya terkirim, dan tak butuh waktu lama sebelum ponselnya berdering. "Rina, Gia, ada apa?" Suara Rina terdengar khawatir. "Aku nggak bisa bicara di telepon. Bisa ketemu sekarang?" "Tentu. Aku jemput kamu sekarang." Anggia duduk di kursi pojok sebuah kafe yang tak terlalu ramai. Kedua tangannya saling meremas di pangkuannya. Rina datang dengan tergesa-gesa. Matanya langsung menyapu wajah Anggia dengan penuh kekhawatiran. "Kamu kelihatan pucat. Apa yang terjadi?" Tanpa berkata apa-apa, Anggia mengulurkan amplop coklat itu. Rina mengambilnya dengan dahi berkerut, lalu mengeluarkan isinya. Saat ia melihat foto-foto itu, wajahnya langsung berubah. "Apa-apaan ini?" Suaranya meninggi. "Sepertinya aku diikuti," Anggia berkata pelan, suaranya sedikit gemetar. "Aku juga mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Mereka bilang aku akan membayar semuanya." Rina mencengkram tangan Anggia. "Gia, ini bukan main-main. Kamu harus melapor ke polisi." Anggia menggeleng. "Aku tidak punya bukti siapa yang melakukannya." "Serius? Kamu pikir siapa lagi?" "Nadira. Dia yang punya alasan untuk mengancammu." Anggia tahu itu benar. Tapi ia juga tahu bahwa Nadira tidak akan sebodoh itu meninggalkan jejak. "Kalau aku melapor tanpa bukti, justru aku yang bisa berbalik disalahkan. Aku harus mencari tahu lebih dulu siapa yang mengikutiku," Anggia berkata dengan suara mantap. Rina menatapnya dalam diam, lalu menghela napas. "Baik, kalau kamu mau mencari tahu lebih dulu, aku akan bantu." "Aku tidak akan membiarkan mereka menang," gumam Anggia pelan, tapi penuh tekad. Sejak hari itu, Anggia mulai lebih waspada. Setiap kali keluar rumah, ia selalu melihat sekelilingnya lebih dulu. Ia mulai memeriksa orang-orang di sekitarnya, mencoba mencari sesuatu yang janggal. Tapi selama beberapa hari, tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang mengikutinya. Hingga suatu malam, saat ia pulang dari rumah Rina, ia merasakan sesuatu yang aneh. Mobil yang ia tumpangi melaju di jalan utama, dan di kaca spion, ia melihat sebuah mobil hitam yang mengikuti di belakangnya. Awalnya ia mengira itu hanya kebetulan. Tapi ketika mobil itu terus berada di belakangnya bahkan setelah beberapa belokan, jantungnya mulai berdegup kencang. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia mengetik pesan cepat kepada Rina. "Aku diikuti. Ada mobil hitam yang mengikutiku dari tadi." Rina langsung membalas. "Tetap di jalan ramai. Jangan pulang langsung ke rumahmu." Anggia menelan ludah. Ia memberi instruksi kepada sopir untuk mengubah rute menuju pusat kota yang lebih ramai. Mobil hitam itu masih di belakangnya. Tangannya mulai berkeringat. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Kau pikir bisa lari?" Suara wanita itu terdengar tajam. Darah Anggia berdesir. "Kau akan menyesal." Lalu panggilan itu terputus. Anggia mengeratkan genggamannya di ponsel. Matanya menatap lurus ke depan, rahangnya mengatup erat. Ia tidak akan takut.
Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia menarik napas dalam, lalu memberi instruksi kepada sopir. Bawa aku ke kantor pengacara terbaik di kota ini. Aku punya sesuatu yang harus kuurus. Mobil yang membawa Anggia melaju cepat menuju pusat kota. Pikirannya berkecamuk, dadanya masih bergemuruh dengan amarah yang tertahan. Jika ini adalah permainan yang mereka mulai, maka ia akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Setibanya di kantor pengacara, Anggia langsung masuk ke dalam gedung tanpa ragu. Ia sudah tidak punya waktu untuk takut. Ia butuh perlindungan, dan lebih dari itu, ia butuh keadilan. Seorang pria parubaya dengan jas rapi menyambutnya di ruangannya. Ia adalah Pak Rahman, salah satu pengacara paling berpengaruh di kota ini. Apa yang bisa saya bantu, Bu Anggia? Tanyanya dengan nada profesional. Anggia meletakkan amplop berisi foto-foto itu di atas meja. Seseorang mengikutiku, mengancamku. Aku butuh perlindungan hukum. Pak Rahman membuka amplop itu, memeriksa isinya dengan cermat. Ia mengernyit, lalu menatap Anggia dengan penuh perhatian. Apakah Anda punya kecurigaan siapa yang melakukan ini? Anggia menegakkan punggungnya. Mantan suamiku dan istrinya. Mereka pasti ada hubungannya dengan ini. Pak Rahman bersandar di kursinya, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja kayu di depannya. Jika benar mereka yang melakukannya, ini bisa menjadi kasus serius. Tapi kita butuh bukti konkret. Aku tidak bisa menunggu sampai sesuatu yang lebih buruk terjadi. Suara Anggia sedikit bergetar. Aku ingin kasus ini segera diproses. Aku ingin mereka tahu aku tidak akan diam saja. Pak Rahman mengangguk perlahan. Baik. Saya akan mengajukan perintah perlindungan untuk Anda. Jika ada bukti lebih lanjut, kita bisa menindaklanjuti dengan tuntutan hukum. Anggia merasa sedikit lega, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Beberapa hari berlalu, dan situasi semakin memanas. Anggia mulai menerima pesan-pesan ancaman setiap malam. Foto-foto dirinya terus dikirim ke ponselnya. Beberapa di antaranya bahkan diambil dari jarak yang sangat dekat. Seolah-olah pelaku ingin menunjukkan bahwa mereka bisa mendekatinya kapan saja. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi di hari ketujuh sejak pertemuannya dengan pengacara. Sore itu, Anggia baru saja keluar dari supermarket saat ia melihat sosok yang sangat dikenalnya berdiri tak jauh darinya. Nadira. Wanita itu berdiri dengan angkuh, mengenakan gaun mewah berwarna merah tua. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang penuh dengan penghinaan. Anggia mengabaikannya dan melangkah pergi. Tapi baru beberapa langkah, suara Nadira terdengar. Jangan berpikir kau bisa menang, Anggia. Anggia berhenti di tempat. Rahangnya mengatup erat, tapi ia tetap tidak menoleh. Aku tidak tahu kenapa kau masih terus berusaha bertahan, lanjut Nadira. Reza sudah menjadi milikku. Kau hanya wanita yang ditinggalkan. Sekarang bahkan dengan anak di dalam perutmu, kau tetap seorang diri. Anggia mengepalkan tangannya. Napasnya memburu, tapi ia menahan dirinya agar tidak terpancing emosi. Nadira melangkah lebih dekat. Kau pikir dengan mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan? Kau bisa menang? Jangan naif, Anggia. Aku punya segalanya. Reza memilihku. Dan itu seharusnya cukup untuk membuatmu sadar bahwa kau hanya bayangan masa lalunya. Anggia akhirnya berbalik. Matanya menatap tajam, penuh dengan kemarahan yang selama ini ia tekan. Kau benar. Aku memang hanya bagian dari masa lalunya. Tapi jangan lupa, kau hanya mengambil sampah yang sudah aku buang. Wajah Nadira langsung berubah. Mata tajamnya yang penuh kesombongan kini dipenuhi kemarahan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari ini, Anggia. Suaranya terdengar lebih rendah,
seperti bisikan beracun. Aku akan memastikan kau menyesali semua yang telah kau lakukan. Anggia tersenyum tipis, tapi tatapannya tetap dingin. Aku tidak takut padamu, Nadira. Kau bisa mencoba menghancurkanku, tapi aku janji, aku tidak akan jatuh dengan mudah. Nadira menatapnya tajam, sebelum akhirnya tersenyum sinis. Kita lihat saja. Kemudian, ia melangkah pergi, meninggalkan Anggia yang masih berdiri di tempatnya. Anggia menarik napas panjang, mencoba mengendalikan detak jantungnya yang berdegup kencang. Ia tahu ini belum selesai. Tapi kali ini, ia tidak akan hanya bertahan. Ia akan melawan. Malam itu, Anggia duduk di kamarnya dengan mata menatap kosong keluar jendela. Bayangan pertemuannya dengan Nadira terus berputar dalam pikirannya. Kata-kata wanita itu menusuk seperti belati, mengingatkannya bahwa dunia ini tidak pernah adil bagi perempuan sepertinya. Ditinggalkan, dikhianati, lalu diinjak-injak tanpa belas kasihan. Tangannya mengelus perutnya yang mulai membesar. Di dalam sana, nyawa kecil tengah tumbuh, tak mengetahui betapa kejamnya dunia di luar. Ia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak yang akan lahir. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau pikir dengan menyewa pengacara, kau bisa menang? Kau hanya membuang waktumu. Jangan buat kami bertindak lebih jauh. Anggia mengepalkan tangannya. Napasnya mulai memburu. Mereka tidak hanya ingin mengintimidasinya, mereka benar-benar ingin membuatnya menyerah. Ia tidak akan tunduk. Tanpa pikir panjang, ia mengambil ponsel dan menghubungi Pak Rahman. Keesokan harinya, ia bertemu dengan Pak Rahman di kantornya. Pengacara itu tampak serius. Wajahnya sedikit tegang saat membaca pesan ancaman yang diterima Anggia. Saya sudah mengajukan permohonan perlindungan untuk Anda. Tapi jika ancaman ini terus berlanjut, kita bisa membawa ini ke ranah hukum yang lebih serius, kata Pak Rahman sambil meletakkan ponselnya di meja. Anggia mengangguk. Saya tidak ingin mereka terus merasa bisa mengontrol hidup saya. Saya ingin mereka tahu bahwa saya bukan wanita lemah yang bisa mereka injak-injak sesuka hati. Pak Rahman menatapnya dalam-dalam. Baik, kita akan ambil langkah hukum. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu satu hal. Apa? Seberapa jauh Anda ingin melawan? Anggia terdiam sejenak. Seberapa jauh? Apakah ia hanya ingin melindungi dirinya sendiri? Atau lebih dari itu? Ia mengingat bagaimana Reza meninggalkannya. Bagaimana ia dipermalukan di depan banyak orang. Bagaimana keluarga Reza dan Nadira menganggapnya sampah yang tidak berharga. Semua rasa sakit yang selama ini ia tahan, semua penghinaan yang ia telan mentah-mentah. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Pak Rahman dengan sorot mata yang tajam. Saya ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan. Saya ingin mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Sementara itu, di tempat lain, Reza duduk di ruang kerja pribadinya dengan wajah kusut. Pikirannya sedang tidak tenang. Ia sudah mendengar bahwa Anggia mulai mengambil langkah hukum, dan itu cukup membuatnya khawatir. Ia tahu bahwa wanita itu bukan orang yang bisa diremehkan. Selama ini, Anggia selalu bersikap diam dan menahan diri. Tapi sekarang, ia bisa melihat dengan jelas bahwa mantan istrinya sudah berubah. Pintu ruangannya terbuka, dan Nadira masuk dengan ekspresi kesal. Kau sudah dengar? Wanita itu menggandeng pengacara dan mengajukan perlindungan hukum, kata Nadira sambil melipat tangannya. Reza mengangguk. Aku tahu. Nadira mendekat, lalu duduk di hadapan Reza. Kita harus hentikan dia. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Reza mendesah panjang. Ia sendiri sudah cukup lelah dengan semua ini.
Awalnya, ia berpikir pernikahannya dengan Nadira akan membawa ketenangan. Tapi nyatanya, semakin lama, ia semakin sadar bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Jangan terlalu gegabah, Nadira. Jika kita bertindak ceroboh, justru kita yang akan terkena masalah. Nadira mendengus. Masalah? Masalahnya adalah wanita itu tidak tahu diri. Aku sudah merebut semuanya dari dia, tapi dia masih berani melawan. Reza menatap Nadira dalam diam. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Untuk pertama kalinya, ia merasa menyesal telah memilih wanita ini. Kita lihat saja apa yang akan dia lakukan, kata Reza akhirnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Anggia bukan lagi wanita yang bisa dihadapi dengan cara yang sama seperti dulu. Dan itu membuatnya sedikit takut. Hari demi hari berlalu, dan Anggia mulai menyusun langkah-langkahnya. Ia tidak hanya berdiam diri dan menunggu mereka menyerang lebih dulu. Kali ini, ia akan bergerak lebih cepat. Dengan bantuan Rina dan Pak Rahman, ia mulai mengumpulkan informasi. Ia ingin tahu setiap detail tentang bisnis Reza dan keluarganya. Semua yang bisa menjadi kelemahan mereka. Rina adalah orang pertama yang membawa berita mengejutkan. Kudengar bisnis keluarga Reza sedang dalam masalah. Mereka punya banyak utang yang belum terbayar. Anggia tersenyum tipis. Bagus. Itu berarti mereka tidak sekuat yang mereka pikirkan. Ia tidak akan menyerang secara langsung. Tidak dengan cara kasar seperti yang mereka lakukan padanya. Ia akan menghancurkan mereka perlahan-lahan, dengan cara yang paling halus tapi mematikan. Dan saat semuanya hancur, ia ingin melihat ekspresi mereka saat tahu bahwa wanita yang dulu mereka remehkanlah yang menyebabkan kejatuhan mereka. Satu persatu, mereka akan merasakan balasannya. Malam itu, Anggia duduk di depan laptopnya, menelusuri laporan keuangan perusahaan milik keluarga Reza yang telah berhasil ia dapatkan melalui kenalan Rina. Angka-angka di layar berbicara lebih banyak daripada yang ia harapkan. Bisnis keluarga Reza memang tampak stabil di luar, tetapi di dalamnya, terdapat lubang besar yang bisa menghancurkan mereka kapan saja. Utang perusahaan terus menumpuk, proyek-proyek macet karena salah pengelolaan, dan yang paling menarik, ada indikasi bahwa mereka sedang mencari investor baru untuk menyelamatkan diri dari kebangkrutan. Anggia tersenyum tipis. Ini lebih mudah dari yang ia kira. Ia menutup laptopnya, lalu meraih ponselnya. Jari-jarinya dengan cepat mengetik pesan untuk seseorang yang sudah menunggunya. Kita mulai sekarang. Pastikan tidak ada yang tahu siapa di balik semua ini. Pesannya terkirim. Tak lama kemudian, sebuah balasan masuk. Siap. Mereka tidak akan melihat ini datang. Anggia meletakkan ponselnya, lalu bersandar di kursinya. Ia menutup mata sejenak, merasakan bayinya yang bergerak di dalam perutnya. Tenang, sayang, bisiknya pelan. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak kita lagi. Di tempat lain, Reza duduk di ruang rapat bersama ayahnya dan beberapa petinggi perusahaan. Wajah mereka tegang, suasana ruangan dipenuhi kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Saya baru mendapat laporan bahwa investor yang kita harapkan batal memberikan pendanaan, ujar salah satu direksi dengan suara berat. Reza meremas tangannya. Bagaimana bisa? Kita sudah bernegosiasi berbulan-bulan. Ayahnya, Pak Handoko, menghela napas panjang. Mereka berubah pikiran di menit-menit terakhir. Katanya ada seseorang yang memberi mereka informasi tentang kondisi keuangan kita yang sebenarnya. Reza menegang. Apa maksudnya? Artinya, kata Pak Handoko dengan nada tajam, seseorang sedang berusaha menghancurkan kita dari dalam. Suasana menjadi semakin sunyi. Semua orang dalam ruangan saling bertukar pandang, mencoba menebak siapa yang bisa melakukan ini.
Reza merasa dadanya sesak. Ini bukan kebetulan. Ini seperti serangan yang direncanakan dengan sangat rapi. Dan satu nama langsung muncul di pikirannya. Anggia. Sementara itu, Anggia duduk di balkon apartemennya, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap kota di bawahnya. Ia tahu bahwa di saat ini, Reza dan keluarganya pasti sedang panik. Tapi ini baru permulaan. Ia sudah menyusun langkah selanjutnya. Salah satu perusahaan rekanan keluarga Reza, yang selama ini menjadi pemasok utama bahan baku mereka, diam-diam telah ia dekati. Dengan bantuan Rina, Anggia berhasil meyakinkan mereka untuk membatalkan kontrak dengan perusahaan Reza dan beralih ke pihak lain. Jika ini berhasil, bisnis keluarga Reza akan kehilangan salah satu sumber terpenting mereka. Dan itu akan membuat mereka semakin terpuruk. Ia menyeringai kecil. Karma memang selalu datang. Tapi kali ini, ia yang mempercepatnya. Di rumahnya, Nadira melemparkan ponselnya ke sofa dengan kesal. Ia baru saja mendapat kabar bahwa keuangan perusahaan Reza semakin buruk. Ini tidak bisa dibiarkan. Dengan langkah cepat, ia masuk ke kamar dan mengambil ponselnya yang lain, lalu menghubungi seseorang. "Aku ingin kau menyelidiki sesuatu," katanya dengan suara penuh kemarahan. "Cari tahu siapa yang sedang bermain di balik semua ini. Aku tidak peduli berapapun harganya." Di seberang telepon, suara laki-laki terdengar menyetujui. Nadira mengepalkan tangannya. Jika Anggia yang berada di balik semua ini, ia akan memastikan wanita itu tidak bisa tersenyum lebih lama lagi. Hari berikutnya, Anggia menerima pesan dari Rina. "Kita berhasil. Perusahaan pemasok resmi memutus kontrak dengan mereka." Situasi semakin buruk di pihak mereka. Anggia tersenyum puas. Tapi sebelum ia sempat membalas pesan itu, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, dari nomor tak dikenal. Ia mengerutkan kening, lalu mengangkatnya. "Berhenti sekarang, sebelum semuanya menjadi lebih buruk," kata suara berat di seberang sana. Anggia merasakan bulu kuduknya meremang. "Siapa ini?" "Ini peringatan. Jika kau masih melanjutkan ini, kau akan menyesal." Lalu panggilan itu terputus. Anggia mengepalkan tangannya. Jadi, mereka mulai panik. Ia meletakkan ponselnya, lalu tersenyum dingin. "Silakan coba hancurkan aku lagi," gumamnya. "Tapi kali ini, aku yang akan menang." Anggia menatap layar ponselnya yang kini gelap. Napasnya sedikit berat setelah mendengar ancaman barusan. Tapi alih-alih merasa takut, justru ada kobaran semangat yang semakin menyala di dalam dirinya. Mereka sudah mulai panik. Itu berarti rencananya berhasil. Ia tidak akan berhenti. Tidak sekarang. Dengan tangan yang masih menggenggam erat ponselnya, ia segera menghubungi seseorang. Butuh waktu beberapa detik sebelum suara di seberang menjawab. "Apa kau bisa mempercepat eksekusi tahap berikutnya?" Suara laki-laki di seberang terdengar mantap. "Kami sudah siap. Tinggal menunggu aba-aba darimu." Anggia tersenyum tipis. "Lakukan sekarang." Tanpa menunggu jawaban, ia menutup panggilan dan menghela napas panjang. Ia menoleh keluar jendela apartemennya, menyaksikan langit malam yang pekat. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dan ia tahu, setelah ini, kekacauan yang lebih besar akan terjadi. Di kantor pusat perusahaan keluarga Reza, suasana jauh dari tenang. Beberapa petinggi perusahaan tampak mondar-mandir dengan wajah tegang, beberapa lainnya sibuk berbicara di telepon, berusaha mencari jalan keluar dari bencana yang terus menerpa. Di ruangan utamanya, Reza duduk di belakang meja dengan wajah kusut. Layar laptop di depannya menampilkan angka-angka merah, laporan keuangan yang semakin menurun. Lalu pintu terbuka,
Nadira masuk dengan langkah cepat dan ekspresi penuh kemarahan. Kita dalam masalah besar, serunya tanpa basa-basi. Reza mengangkat kepalanya. Aku tahu. Investor sudah mundur, pemasok utama sudah memutus kontrak, dan sekarang aku baru dapat kabar bahwa beberapa klien besar juga menarik diri. Nadira menatapnya tajam. Ini bukan kebetulan, Reza. Seseorang sedang berusaha menghancurkan kita. Reza menekan pelipisnya, pikirannya kalut. Dan aku rasa aku tahu siapa pelakunya. Mata Nadira menyipit. Anggia? Reza mengangguk. Siapa lagi yang punya dendam sebesar itu pada kita? Nadira tertawa sinis. Jadi dia pikir bisa menghancurkan kita? Kita lihat siapa yang akan jatuh lebih dulu. Tapi sebelum Reza bisa menjawab, telepon kantornya berbunyi. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Pak Reza, kita mendapat panggilan dari pihak bank. Suara sekretarisnya terdengar cemas. Mereka ingin membahas status kredit perusahaan. Jika kita tidak bisa memberikan jaminan tambahan dalam waktu dekat, mereka mungkin akan menarik fasilitas pinjaman kita. Reza merasa dadanya semakin sesak. Ini lebih buruk dari yang ia kira. Kita harus menemukan solusi sebelum semuanya hancur, gumamnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dengan mudah. Dan ia mulai benar-benar takut. Di apartemennya, Anggia menerima pesan baru dari timnya. Mereka sudah mulai goyah. Efeknya bahkan lebih besar dari yang kita prediksi. Ia mengembuskan napas lega. Ini hanya masalah waktu sebelum mereka benar-benar jatuh. Tapi tiba-tiba, bel apartemennya berbunyi. Anggia langsung waspada. Ia tidak menunggu tamu. Siapa yang datang di jam selarut ini? Dengan hati-hati, ia berjalan menuju pintu. Matanya mengintip ke layar interkom. Dan hatinya langsung berdebar kencang saat melihat siapa yang berdiri di luar. Reza. Dengan ekspresi penuh amarah dan mata yang tajam, mantan suaminya itu berdiri di depan pintunya, jelas dengan niat yang tidak baik. Anggia mengepalkan tangannya. Jika Reza ingin konfrontasi, maka ia akan memberikannya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu. Untuk apa kau datang ke sini? Tanyanya dingin. Reza menatapnya dengan tatapan menusuk. Kita perlu bicara. Sekarang. Anggia tidak bergeming. Aku tidak punya urusan lagi denganmu. Reza mendekat. Suaranya merendah namun penuh ancaman. Jangan berpikir kau bisa menang dariku. Anggia. Anggia hanya tersenyum tipis. Lalu menatap Reza dengan mata penuh kemenangan. Kau sudah kalah sejak kau meninggalkanku, Reza. Dan itulah momen di mana Reza sadar, wanita yang berdiri di depannya bukan lagi Anggia yang dulu ia tinggalkan. Reza mengepalkan tangannya, matanya menatap tajam ke arah Anggia yang berdiri dengan penuh percaya diri di hadapannya. Wanita yang dulu ia tinggalkan dalam kehancuran, kini berdiri begitu kokoh, bahkan menatapnya dengan sorot mata penuh kemenangan. Kau pikir kau bisa menghancurkan aku, Anggia? Suara Reza terdengar penuh kemarahan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Anggia menyilangkan tangan di dadanya, bibirnya membentuk senyum dingin. Reza, kau masih belum sadar juga, ya? Suaranya begitu tenang, tapi menusuk. Aku tidak perlu menghancurkanmu, karena kau sudah menghancurkan dirimu sendiri dengan keputusan bodohmu dulu. Wajah Reza memerah. Tetapi sebelum ia sempat membalas, ponselnya bergetar. Dengan kesal, ia mengangkatnya tanpa melihat siapa yang menelepon. Ada apa? Suara di seberang terdengar panik. Reza, perusahaan kita ini buruk. Saham kita anjlok drastis.
Aku baru dapat kabar bahwa sebagian besar pemegang saham menarik investasi mereka. Reza terdiam, napasnya tercekat. Kau harus segera ke kantor. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita bisa kehilangan segalanya. Reza langsung menutup telepon dan melangkah mundur. Wajahnya pucat. Ini tidak mungkin. Anggia menatapnya dengan ekspresi puas. Ada masalah, Reza? Tanyanya, pura-pura polos. Reza memandangnya dengan penuh kebencian. Ini ulahmu. Anggia tertawa pelan. Jangan menuduh tanpa bukti. Lagi pula, aku hanya seorang wanita yang kau tinggalkan begitu saja. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan sesuatu sebesar ini? Reza menggeram. Aku tidak akan membiarkan kau menang, Anggia. Anggia mendekatkan wajahnya sedikit, lalu berbisik. Kau sudah membiarkan aku menang sejak kau memilih wanita lain. Reza mengepalkan tangannya, tetapi ia tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan sekarang. Dengan langkah berat, ia pergi dari sana, meninggalkan Anggia yang masih tersenyum penuh kemenangan. Di rumah keluarga Reza, suasana semakin kacau. Nadira membanting vas bunga ke lantai, membuat kaca-kaca pecah berserakan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Teriaknya, wajahnya merah padam karena amarah. Pak Handoko, ayah Reza, terduduk lemas di sofa, kepalanya tertunduk dalam. Ini lebih buruk dari yang aku bayangkan. Jika kita kehilangan investasi ini, kita benar-benar habis. Nadira berjalan mondar-mandir, tidak bisa menerima kenyataan. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak boleh kalah dari perempuan itu. Reza baru saja tiba di rumah saat mendengar kemarahan Nadira. Ia langsung masuk dan melempar jasnya ke sofa dengan frustasi. Apa kau pikir aku tidak berusaha? Aku baru dari kantor. Saham kita jatuh, investor menarik diri, dan pemasok utama kita sudah berpindah tangan. Reza mengacak rambutnya dengan kesal. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Nadira menoleh, matanya memancarkan kebencian. Jadi kau ingin menyerah? Kau ingin membiarkan Anggia menang? Reza terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Pak Handoko akhirnya angkat bicara. Suaranya berat. Ini semua terjadi karena keputusanmu, Reza. Kau memilih meninggalkan wanita yang tulus mencintaimu, hanya untuk perempuan yang kau anggap lebih baik. Kata-kata ayahnya itu menusuk seperti belati di dada Reza. Kau menghancurkannya dulu, dan sekarang, lihatlah. Dia yang menghancurkan kita. Lanjut Pak Handoko dengan suara getir. Reza terjatuh ke sofa. Wajahnya penuh dengan kelelahan dan penyesalan. Dadanya terasa begitu sesak. Ia menatap ke arah Nadira, lalu berkata dengan suara pelan, tapi penuh keputusasaan. Aku rasa kita benar-benar kalah. Nadira menatapnya dengan marah. Kita belum kalah. Tapi jauh di lubuk hati mereka, keduanya tahu. Mereka sudah kalah sejak lama. Dan sekarang, mereka hanya bisa menunggu kehancuran mereka sendiri. Reza duduk terpaku di sofa ruang tamunya, menatap kosong ke depan. Dadanya terasa sesak, pikirannya kacau. Semua yang telah ia bangun, semua yang selama ini ia banggakan, perlahan-lahan hancur di depan matanya. Perusahaannya, warisan keluarganya, yang dulu begitu kokoh dan disegani, kini hanya tinggal menunggu waktu sebelum benar-benar runtuh. Investor menarik diri, saham jatuh, utang menumpuk, dan bisnis mereka kehilangan kepercayaan di pasar. Dan semua ini terjadi karena satu orang. Anggia, wanita yang dulu ia tinggalkan dengan begitu mudah, yang ia permalukan di depan banyak orang, yang ia anggap tidak berharga, sekarang berdiri di atas kehancurannya. Reza meremas rambutnya,
mengingat kembali semua yang telah ia lakukan. Dulu, ia berpikir bahwa meninggalkan Anggia adalah keputusan terbaik. Ia ingin kehidupan yang lebih baik, istri yang lebih sempurna, kehidupan yang lebih mewah. Tapi semua itu kini tidak ada artinya. Nadira, wanita yang dulu ia pilih, kini bahkan tidak lagi ada di sisinya. Sejak tanda-tanda kehancuran mulai terlihat, Nadira berubah menjadi seseorang yang bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Ia mulai menyalahkan semua orang, termasuk Reza. Dan pada akhirnya, ketika bisnis mulai goyah, Nadira memilih pergi. Tanpa sepatah kata, tanpa perpisahan. Ia meninggalkannya seperti dulu ia meninggalkan Anggia. Sementara itu, di sebuah hotel mewah, Anggia duduk di balkon kamarnya, menikmati angin malam yang sejuk. Di sampingnya, bayi kecilnya tertidur dengan damai dalam buayan. Ia menatap wajah mungil itu dengan penuh kasih, lalu tersenyum tipis. "Semua ini untukmu, Nak," bisiknya, "agar kau tidak pernah merasakan sakit yang pernah ibu rasakan." Ponselnya bergetar. Pesan dari Rina masuk. Berita baru. Perusahaan Reza resmi menyatakan bangkrut. Mereka menjual aset terakhir mereka untuk menutupi utang. Keluarga mereka kini benar-benar jatuh. Anggia menghela napas panjang. Bukan rasa puas yang ia rasakan. Bukan juga kebahagiaan. Hanya kelegaan. Ia tidak pernah benar-benar menginginkan kehancuran mereka, tapi mereka sendiri yang telah membuka jalan untuknya. Reza yang dulu meninggalkannya dalam penderitaan, kini harus merasakan seperti apa rasanya kehilangan segalanya. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini, panggilan masuk. Anggia mengangkatnya. Lalu tanpa bicara, ia mendengar suara di seberang sana. "Anggia." Suara itu parau, lelah, putus asa. "Reza." Ia tertawa pelan. "Aku tidak menyangka kau masih berani menghubungiku, Reza." Di seberang sana, terdengar helaan napas berat. "Aku hanya ingin berbicara." "Apa yang ingin kau katakan?" "Bahwa kau menyesal." Hening sejenak. "Lebih dari itu," suara Reza terdengar hampir berbisik. "Aku ingin meminta maaf." Anggia memejamkan mata. Ada perasaan aneh yang muncul di dadanya, tetapi ia segera menahannya. "Dulu aku bodoh, Anggia," lanjut Reza dengan suara lemah. "Aku pikir aku bisa mendapatkan yang lebih baik. Aku pikir kebahagiaan itu tentang harta dan status." Anggia menunggu, membiarkan Reza meluapkan semua yang ingin ia katakan. "Aku menyesal," kata Reza akhirnya. "Bukan hanya karena kehilangan segalanya, tapi karena aku kehilanganmu." Anggia tersenyum kecil, meski matanya terasa panas. "Tapi kau sudah memilih jalanmu, Reza," katanya pelan. "Dan aku juga sudah memilih jalanku." Reza terdiam. "Selamat tinggal, Reza," ujar Anggia sebelum akhirnya menutup telepon. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya sendiri. Lalu, ia menatap bayi kecilnya yang masih tertidur dengan tenang. Senyumnya mengembang. Akhirnya, ia benar-benar bebas. Reza masih memegang ponselnya yang kini telah mati. Hanya suara detak jam yang menemani keheningan di ruangannya yang kini terasa begitu luas dan kosong. Anggia telah mengakhiri percakapan, dan bersamanya, semua harapan yang mungkin masih tersisa di hati Reza juga ikut lenyap. Dia telah kehilangan segalanya. Dulu, dia begitu yakin bahwa hidupnya akan terus berjalan di jalur kemenangan. Bahwa meninggalkan Anggia untuk kehidupan yang lebih sempurna adalah pilihan terbaik. Tapi kini, dia duduk di dalam rumah besar yang tak lagi memiliki makna, tanpa istri, tanpa keluarga, tanpa bisnis, dan tanpa harga diri. Sementara itu, di tempat lain,
Anggia berdiri di depan jendela besar suite hotelnya, menatap lampu-lampu kota yang bersinar di bawah sana. Bayinya masih tertidur dengan damai di dalam boksnya, tak terpengaruh oleh badai emosi yang sedang berkecamuk di dalam hati ibunya. Anggia berpikir kembali tentang semua yang telah terjadi. Dendam yang ia simpan selama ini akhirnya terbalaskan. Tetapi anehnya, tidak ada kepuasan yang benar-benar ia rasakan. Reza memang pantas menerima semua ini. Keluarganya juga pantas merasakan penderitaan yang mereka timpakan kepadanya dulu. Tapi mengapa hatinya masih terasa kosong? Lalu ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari seorang pria yang sangat ia percaya. Anggia, aku sudah mendapat kabar terbaru tentang mereka. Suara di seberang terdengar tegas. Anggia menarik napas dalam. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Keluarga Reza benar-benar hancur. Mereka telah menjual hampir semua asetnya untuk membayar utang, tapi tetap saja, itu tidak cukup. Reza bahkan harus menjual rumah yang dulu menjadi kebanggaan keluarganya. Orang tuanya kini tinggal di rumah kontrakan kecil, jauh dari kemewahan yang dulu mereka nikmati. Anggia mengangguk pelan. Bagaimana dengan Nadira? Dia menghilang begitu saja. Begitu bisnis mulai runtuh, dia menarik semua uangnya, meninggalkan Reza dan keluarganya tanpa sepatah kata pun. Anggia tersenyum kecil. Itu sudah ia duga. Nadira hanya akan bertahan saat semuanya masih menguntungkan baginya. Begitu masalah muncul, dia akan lari. Dan sekarang, Reza benar-benar sendirian. Ada satu hal lagi yang mungkin ingin kau tahu, lanjut suara di seberang. Anggia mengernyit. Apa? Reza telah berusaha mencari pekerjaan untuk bangkit kembali. Tapi dia ditolak di mana-mana. Tidak ada satupun perusahaan besar yang mau menerimanya. Semua orang tahu apa yang terjadi, dan tidak ada yang mau mengambil risiko. Anggia terdiam sejenak. Dulu, Reza adalah pria yang begitu dihormati, pria yang merasa dirinya tak terkalahkan. Tapi kini, ia hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Baiklah, ujar Anggia akhirnya. Terima kasih sudah memberitahuku. Jadi, apa langkahmu selanjutnya? Anggia menatap keluar jendela sekali lagi. Matanya menerawang jauh. Aku sudah mendapatkan semua yang aku inginkan. Sekarang, saatnya aku melanjutkan hidupku. Di sisi lain kota, Reza duduk di dalam sebuah kedai kopi kecil, hanya ditemani secangkir kopi hitam yang mulai mendingin. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya tak lagi mencerminkan sosok pria sukses yang dulu selalu percaya diri. Ia menatap layar ponselnya, membuka email yang berisi puluhan penolakan kerja. Tidak ada yang mau memberinya kesempatan. Nama besarnya dulu kini hanya menjadi beban. Semua orang tahu tentang kebangkrutannya, dan tidak ada yang ingin terlibat dengan seseorang yang memiliki rekam jejak buruk. Lalu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza merasa benar-benar kalah. Bukan hanya secara materi, tapi juga dalam hal yang jauh lebih penting, harga diri dan kebanggaan. Ia mengingat kembali semua yang telah ia lakukan. Bagaimana ia dengan mudahnya mencampakkan Anggia, bagaimana ia dan keluarganya menghinanya, bagaimana ia merasa superior karena memiliki segalanya. Dan kini, ia harus menelan semuanya kembali. Tiba-tiba, seorang pria tua yang duduk di meja sebelahnya menyapanya. Kau terlihat seperti pria yang telah kehilangan banyak hal, katanya dengan suara berat namun penuh kebijaksanaan. Reza menghela napas. Aku kehilangan semuanya. Pria itu mengangguk pelan. Kalau begitu, mungkin ini saatnya kau mulai dari awal. Reza menatap pria itu, ingin tertawa pahit. Bagaimana ia bisa memulai dari awal? Ia telah jatuh terlalu dalam. Namun, saat ia kembali menatap layar ponselnya, pikirannya mulai terbuka. Mungkin,
Ini memang waktunya ia menerima kenyataan. Mungkin, ia harus belajar bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan. Dan untuk pertama kalinya, Reza bertanya-tanya, apakah masih ada jalan untuknya menemukan kembali dirinya yang telah hilang? Malam semakin larut ketika Reza berjalan sendirian di trotoar kota yang dulu pernah ia kuasai. Dulu, langkahnya selalu penuh percaya diri, kepalanya selalu tegak, dan dunia seolah berada di bawah kakinya. Tapi kini, setiap langkah terasa berat, setiap bayangan gedung pencakar langit mengingatkannya pada kejayaan yang telah hilang. Ia tidak memiliki siapapun lagi. Orang tuanya menyalahkannya atas kehancuran keluarga mereka. Adik-adiknya pergi meninggalkannya, Nadira menghilang tanpa jejak, dan dunia bisnis telah menutup pintunya rapat-rapat untuknya. Ia merogoh saku celananya, hanya menemukan beberapa lembar uang yang tersisa. Dulu, uang bukanlah masalah baginya. Ia bisa membeli apapun yang diinginkannya. Tapi kini, bahkan untuk sekadar makan pun ia harus berpikir 2 kali. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ia menatap layar dengan hati berdebar. Nomor yang tidak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Reza. Suara itu, suara yang begitu familiar namun kini terdengar jauh berbeda. Anggia. Reza menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. Kenapa Anggia meneleponnya? Apa ia hanya ingin memastikan bahwa dirinya benar-benar hancur? Ada jeda beberapa detik sebelum Anggia akhirnya berbicara. Aku mendengar kabar tentangmu. Reza tertawa hambar. Jadi kau menelepon hanya untuk memastikan bahwa aku benar-benar jatuh? Tidak, jawab Anggia cepat. Aku hanya ingin bertanya, bagaimana rasanya kehilangan segalanya? Reza menghela napas panjang. Sakit. Lebih sakit dari yang bisa kau bayangkan. Aku bisa membayangkannya, kata Anggia pelan. Karena dulu aku pernah merasakannya. Hening. Reza ingin mengatakan sesuatu. Ingin meminta maaf sekali lagi. Ingin menjelaskan semuanya. Tapi ia tahu, tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah apapun. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Anggia akhirnya. Reza menatap langit yang gelap. Aku tidak tahu. Aku kehilangan semuanya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya untuk bangkit. Apa kau benar-benar ingin bangkit? Pertanyaan itu menusuk tepat ke hatinya. Ia tidak pernah memikirkan hal itu. Ia hanya meratapi kejatuhannya, mengutuk nasibnya, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Tapi apakah ia benar-benar ingin bangkit? Aku. Reza menggigit bibirnya. Aku ingin mencoba. Hening lagi. Lalu, Anggia berbicara. Dulu, aku juga jatuh. Reza. Aku dihancurkan, ditinggalkan, dipermalukan. Tapi aku memilih untuk bangkit. Karena aku tahu tidak ada yang akan mengulurkan tangan untuk menolongku. Reza menggenggam ponselnya erat-erat. Aku tidak akan membantumu, Reza, lanjut Anggia. Karena ini adalah perjalanan yang harus kau lalui sendiri. Tapi aku ingin kau tahu, bahwa kau masih punya kesempatan untuk berubah. Reza mengangkat wajahnya, matanya terasa panas. Dulu, ia berpikir bahwa dunia ini hanya tentang kemenangan dan kekalahan. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa yang lebih penting bukanlah siapa yang menang atau kalah. Tetapi siapa yang memilih untuk tetap berdiri meski telah jatuh. Ia menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, Anggia. Jaga dirimu, Reza, kata Anggia pelan, sebelum menutup telepon. Reza menatap layar ponselnya yang kini kembali gelap. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ada sedikit harapan di dalam dirinya. Mungkin, ini bukan benar-benar akhir.
Mungkin ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk menemukan jalan baru. Dengan langkah yang lebih mantap, Reza mulai berjalan. Ke arah mana? Ia belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan berhenti melangkah. Reza melangkah dengan gontai, pikirannya masih dipenuhi suara Anggia yang terus terngiang. Kata-katanya begitu menamparnya, menyadarkannya bahwa selama ini ia hanya meratap tanpa benar-benar mencoba bangkit. Namun, keinginan untuk bangkit tidak cukup. Ia tahu dunia tidak akan memberinya kesempatan kedua dengan mudah. Malam itu, ia berjalan ke tempat di mana semuanya dulu dimulai. Gedung lama milik keluarganya yang kini sudah kosong. Dulunya, tempat itu adalah pusat bisnis keluarganya, di mana ia pertama kali diajarkan tentang kesuksesan, di mana ia dibentuk menjadi pria yang ia yakini akan selalu berada di atas. Tapi lihatlah sekarang, gedung itu tak lebih dari bangunan kosong yang ditinggalkan. Reza duduk di tangga depan, menatap bintang di langit. Ia teringat semua yang pernah ia miliki, kekayaan, keluarga, kekuasaan, dan bagaimana ia kehilangan semuanya karena kesombongan dan ketamakan. Tapi yang paling menyakitkan, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar tulus mencintainya. Tiba-tiba, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk. Aku tidak akan melihat ke belakang lagi, Reza. Ini jalanku sekarang. Aku harap kau bisa menemukan jalanmu sendiri. Anggia. Reza tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menerima kenyataan bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Anggia sudah melangkah maju, dan ia harus melakukan hal yang sama. Sementara itu, Anggia duduk di balkon rumah barunya, sebuah villa mewah di atas bukit yang menghadap ke laut. Angin malam yang sejuk membelai wajahnya, membawa ketenangan yang selama ini ia cari. Di pangkuannya, bayi kecilnya tertidur nyenyak. Ia menatap wajah mungil itu, merasa bahwa inilah satu-satunya kemenangan yang benar-benar ia inginkan. Bukan kehancuran Reza, bukan balas dendam, tapi kebebasan dari masa lalunya yang menyakitkan. Mulai sekarang, hidup kita hanya akan dipenuhi kebahagiaan. Bisiknya lembut, mencium kening anaknya dengan penuh kasih sayang. Ponselnya berbunyi. Kali ini, bukan dari Reza. Anggia, ada kabar baik. Suara Rina di seberang terdengar antusias. Investasi terakhir kita sukses besar. Nilai saham perusahaanmu melonjak tajam. Anggia tersenyum. Terima kasih, Rina. Aku tahu kita akan berhasil. Dulu, siapa yang menyangka gadis yang pernah dihina dan ditinggalkan bisa menjadi wanita paling sukses di kota ini? Canda Rina. Anggia tertawa kecil. Aku tidak perlu pengakuan mereka. Yang terpenting, aku bahagia. Rina tertawa. Kau memang luar biasa, Gia. Aku bangga padamu. Setelah menutup telepon, Anggia menatap langit berbintang. Dulu, ia pernah merasa dunia begitu gelap dan tidak adil. Tapi sekarang, ia menyadari bahwa selama ia tidak menyerah, ia bisa menciptakan cahayanya sendiri. Ia bukan lagi wanita yang ditinggalkan. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pemenang dalam hidupnya sendiri. Di sisi lain kota, Reza menatap berita yang muncul di layar televisi di sebuah warung kopi kecil. Anggia, CEO muda yang berhasil membangun bisnis dari nol, kini menjadi salah satu pengusaha paling berpengaruh. Kesuksesannya semakin tak terbendung, membuktikan bahwa ketekunan dan kegigihan dapat mengubah takdir. Reza tersenyum pahit. Ia sudah kehilangan segalanya, dan Anggia telah mendapatkan segalanya. Tapi, untuk pertama kalinya, ia tidak merasa iri. Ia hanya merasa menyesal. Namun, ia tahu bahwa hidup terus berjalan. Ia menatap jalanan di depan warung,
memikirkan langkah selanjutnya. Ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu, tapi mungkin ia masih bisa menemukan jalannya sendiri. Mungkin ini bukan akhir bagi Reza. Mungkin ini adalah awal bagi perjalanan yang baru. Nasihat penutup. Hidup adalah tentang pilihan. Setiap keputusan yang kita buat akan membawa kita ke arah yang berbeda. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar darinya. Anggia adalah bukti bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya. Bahwa seseorang yang dihina, disakiti, dan ditinggalkan bisa bangkit dan menjadi lebih kuat. Sementara itu, Reza adalah pengingat bahwa kesombongan dan ketamakan hanya akan membawa kehancuran. Bahwa tidak ada yang abadi, dan bahwa mereka yang tidak menghargai apa yang mereka miliki akan kehilangannya pada akhirnya. Untuk setiap orang yang membaca cerita ini, ingatlah, jangan pernah meremehkan seseorang, karena hidup selalu berputar. Jangan pernah menyerah, karena setiap luka bisa menjadi kekuatan. Dan yang paling penting, jangan pernah melupakan siapa diri kita sebenarnya. Terima kasih telah membaca cerita ini. Semoga kisah Anggia dan Reza bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya.